Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas kenalilah pikiran bawah sadar Anda. Doa dan pikiran bawah sadar. Ketika pikiran sepenuhnya bebas dari rasa takut dan khawatir, Anda baru bisa berpikir dari sudut pandang ilahi di dalam diri Anda, yakni Tuhan yang berbicara, berpikir, dan bertindak melalui Anda. Ketika Anda berbicara dengan kata-kata bijak, kebenaran, indah, harmonis, sehat, dan penuh kedamaian, oleh karena Anda berpikir yang berasal dari pusat, yakni Tuhan di dalam diri. Jika Anda tidak mengikuti arus pikiran kebanyakan orang yang penuh kekhawatiran, ketakutan, dan membuat diri tidak berdaya, maka pikiran Anda konstruktif, harmonis, dan damai. Dengan demikian, pikiran akan melakukan tugasnya untuk Anda. Tetapi jika Anda terpengaruh arus pikiran kebanyakan orang dan berita yang berisi tragedi, kemalangan penyakit, kecelakaan, kebencian, pembunuhan, dan segala macam hal itu, maka seolah Anda tidak mampu mengendalikan pemikiran Anda sendiri karena vibrasi negatif ini, atau pikiran umum, kebanyakan mencemari vibrasi Anda yang akan kemudian mengendap dalam bentuk kenegatifan. Hukum kehidupan adalah hukum kepercayaan. Jika Anda takut sakit, maka Anda menariknya. Jika Anda berpikir kesehatan yang baik, Anda akan sehat. Jadi hukum Tuhan itu sempurna. Anda tidak dapat memikirkan satu hal dan menghasilkan yang lain. Masalah yang Anda alami umumnya adalah tanda alam di sistem yang memberitahu bahwa Anda sedang bergerak ke arah yang keliru. Hanya perubahan pikiran dapat membebaskan kita. Tidak ada penderitaan yang lebih buruk daripada hati nurani yang bersalah, dan tentu saja tidak ada yang lebih merusak daripada mengutuki diri sendiri. Berhentilah mengutuki diri sendiri dan mulailah menyadari diri secara batinnya. Mulai merasakan dan menyadari yang tak terbatas di dalam diri. Itu adalah kehadiran yang menyembuhkan, memenuhi seluruh keberadaan Anda. Sadarilah bahwa Tuhan berdiam di setiap sel tubuh Anda. Anda adalah seperti yang Anda yakini, dan keyakinan adalah pemikiran dalam pikiran. Tidak ada kekuatan eksternal atau entitas jahat yang mencoba mengganggu atau membahayakan Anda. Tidak ada manusia yang memiliki kekuasaan mutlak atas hidup Anda. Renungkanlah Tuhan yang bekerja dalam segala hal, termasuk di dalam diri Anda. Kuasa Tuhan ada di dalam Anda. Satu dengan Tuhan adalah kerinduan Anda. Jika Tuhan bersama Anda, siapa yang bisa mengganggu Anda? Rasa bersalah, khawatir, dan takut setara dengan penyakit dan virus psikosomatis. Dengan mengganti pikiran bersalah, khawatir, dan takut dengan pikiran iman dan keyakinan, maka pemulihan bisa dipercepat. Apakah Anda mengalami rasa takut atau khawatir dari waktu ke waktu? Semua orang menghadapi masalah yang menyebabkan kekhawatiran, sehingga mereka didominasi oleh rasa ketakutan kekhawatiran itu. Beberapa di antaranya tidak berdasar. Kita khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi atau karena imajinasi kita. Tapi kadang masalahnya benar dan segera terjadi. Seperti khawatir tentang hutang, yakni khawatir tidak bisa membayarnya. Kita mengkhawatirkan kesehatan kita atau kesehatan orang yang kita kasihi. Kita khawatir tentang pekerjaan kita atau investasi kita. Langkah pertama dalam mengatasi kekhawatiran ini adalah dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki masalah. Tetapi sebagai tambahan, kita harus memprogram pikiran kita juga bahwa kita akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi masalah dan memulihkan serta mempertahankan pandangan hidup yang positif. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah melalui doa dan meditasi. Apa itu doa? Setiap pikiran dan perasaan Anda adalah doa Anda. Setiap pikiran cenderung mewujudkan dirinya sendiri kecuali
jika dinetralkan oleh pikiran yang lebih besar intensitasnya. Dalam arti khusus, doa adalah kontak sadar dengan kecerdasan yang tak terbatas dalam diri Anda. Doa yang efektif harus didasarkan pada apa yang dianggap benar secara spiritual, bahwa ada kecerdasan tertinggi di dalam diri kita yang merespon doa kita. Untuk itu kita perlu menerima ini sebagai hal yang benar terlebih dulu. Doa yang efektif itu berkesinambungan. Sikap pikiran yang afirmatif yang menghasilkan keyakinan. Sekali keyakinan Anda sepenuhnya diterima secara tidak sadar, ini bekerja secara otomatis sebagai bagian dari hukum yang lebih besar. Anda dapat menguji apakah telah mencapai keyakinan sepenuhnya jika pikiran sudah menerima ide sepenuhnya dan tidak lagi membayangkan yang sebaliknya atau ide yang melawannya. Anda perlu punya sesuatu untuk diyakini dalam hidup. Ketika Anda memiliki keyakinan dan pikiran bawah sadar terkesan dibuatnya, maka alam bawah sadar akan merespon sesuai hal tersebut. Ingat, bagian bawah sadar terhubung dengan kecerdasan tak terbatas di alam semesta yang selalu merespon sesuai vibrasi Anda, diri Anda. Ada kecerdasan tidak terbatas yang bekerja di pikiran yang tak sadar itu, yang merespon pemikiran dan imajinasi pikiran sadar Anda. Anda harus sampai pada keputusan pasti dalam pikiran sadar Anda, harus memutuskan apa yang ingin Anda ketahui, kemudian memiliki kepercayaan dan keyakinan bulat bahwa bagian bawah sadar menjawab, menanggapi sesuai dengan sifat permintaan Anda, bukan keinginan Anda. Karena banyak orang merasa jelas dengan keinginannya, tetapi justru mendapatkan yang sebaliknya. Hal ini hanya bisa dijelaskan melalui analisa di tingkat pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Hukum upaya terbalik. Upaya selalu mengalahkan dirinya sendiri, selalu dalam kebalikan dari apa yang diinginkan. Pikiran bawah sadar selalu dikendalikan oleh gagasan dominan. Pikiran bawah sadar akan menerima yang paling kuat dari dua ide yang saling bertentangan. Cara mudah dengan sedikit upaya adalah hal yang terbaik. Pada tahun 1910, sekolah terapi Prancis menjelaskan apa yang mereka sebut hukum upaya terbalik. Ketika hasrat dan imajinasi Anda berada dalam konflik, maka imajinasi selalu menang. Sebagai contoh, Anda mungkin mendengar seorang yang ingin terbebas dari kebiasaan buruk berkata, "Saya bersusah payah, saya berusaha keras, saya mendorong diri saya sendiri, saya menggunakan semua kekuatan yang saya miliki." Dia harus disadarkan bahwa kesalahannya terletak pada upaya berlebih dalam menaklukkan kebiasaan itu. Misal Anda diminta untuk berjalan di atas papan. Anda akan melakukannya tanpa pertanyaan. Tetapi sekarang papan yang sama ditempatkan 10 meter di udara di antara dua dinding. Akankah Anda berjalan melintasinya? Keinginan Anda untuk melakukannya akan dilawan oleh imajinasi Anda sendiri, yakni hambatan mental. Anda akan menjadi ketakutan, Anda khawatir untuk jatuh. Ide dominan yang akan menang. Keinginan, kemauan, atau usaha Anda untuk berjalan akan dibalik. Dan sedangkan ide dominan tentang kegagalan atau jatuh akan diperkuat. Jika seorang pria berkata, "Saya ingin berhenti minum alkohol, tetapi saya tidak bisa." Dia mungkin ingin berhenti minum, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin sedikit ia dapat melakukannya. Jangan pernah mencoba memaksa pikiran bawah sadar untuk menerima ide Anda dengan menggunakan tekad. Upaya semacam itu pasti gagal. Pikiran bawah sadar menerima yang dominan dari dua pernyataan yang saling bertentangan. Ini seperti orang dengan perasaan miskin mengatakan, "Saya kaya." Dalam banyak kasus, pernyataannya malah membuatnya lebih miskin. Alasan sederhana untuk ini adalah bahwa keyakinannya pada kemiskinan jauh lebih besar daripada keyakinan pada kelimpahan, sehingga ia menyarankan sendiri lebih banyak kekurangan pada dirinya sendiri setiap kali ia membuat pernyataan itu. Ini menggambarkan hukum upaya terbalik. Dengan kata lain, pikiran bawah sadar bereaksi dengan hasil yang berlawanan dari apa yang dimaksudkan. Pikiran sadar dan bawah sadar perlu selaras. Misalnya ketika kita melihat benda apapun seperti contohnya meja.
Pikiran sadar yang beroperasi dalam keadaan kesadaran melihat benda itu bahkan tanpa memikirkannya. Bank memori yang terletak di pikiran bawah sadar yang memegang kunci untuk simbol itu dengan cepat mengirim sinyal untuk memberi pikiran sadar kemampuan untuk menamai objek tersebut. Ini adalah bagian sadar dari pikiran kita yang mengendalikan gerakan tanpa terlalu pikir, seperti mengangkat lengan atau kaki. Sementara pada saat yang sama, bagian bawah sadar dari pikiran yang merupakan pusat dari semua tindakan yang tidak disengaja menimbulkan dorongan untuk bergerak. Jika karena satu alasan tertentu kita mulai bernapas dengan cepat, kesadaran kita memiliki kekuatan untuk mengarahkan otak untuk memperlambat laju pernapasan dan melanjutkan untuk aktivitas yang telah terjadi. Begitu laju pernafasan melambat, kita melanjutkan aktivitas dan bahkan tanpa menyadarinya. Pikiran bawah sadar telah mengembalikan laju pernafasan ke keadaan normal dan mempertahankan laju itu saat kita melanjutkan aktivitas tersebut. Pusat dari semua emosi kita berada di bagian bawah sadar dari pikiran. Sebagai contoh, jika seseorang berdiri di bibir tebing, pikiran sadar mencatat ketakutan dan mulai berpikir tentang semua kemungkinan yang bisa terjadi jika seseorang melakukan itu. Sementara pikiran memunculkan reaksi ketakutan, alam bawah sadar secara otomatis bekerja untuk mengembalikan keharmonisan dengan menggunakan logika. Ia tahu kapan harus bereaksi terhadap suatu situasi dan mengirimkan respon yang benar ke pikiran sadar. Sangat menarik untuk dicatat bahwa bukan pikiran bawah sadar yang mengarahkan tindakan dan pikiran kita, tetapi ini adalah salah satu fungsi dari pikiran sadar. Misalnya, jika kita memutuskan untuk menghentikan kebiasaan seperti kebiasaan merokok, pikiran sadar yang merupakan pusat pemikiran yang lebih tinggi membuat keputusan. Setelah keputusan dibuat, tampaknya kita bisa segera bebas dari kebiasaan itu. Tetapi seperti yang kita semua tahu, banyak orang yang mencoba berhenti merokok sering mengalami kekambuhan di mana mereka kembali ke cengkeraman kebiasaan itu. Alasan kita melakukan kesalahan yang lama adalah karena sementara pikiran sadar telah membuat keputusan, pikiran bawah sadar yang selalu bekerja dalam mode otomatis begitu terbiasa dengan tindakan yang terjadi. Ia secara otomatis menolak perubahan. Dalam hal mendekati kompor panas misalnya, pikiran sadar membutuhkan pikiran bawah sadar untuk melindungi seseorang dari mengalami rasa sakit akibat bersentuhan dengan kompor. Sementara pikiran sadar tahu kompor itu panas, itu adalah hasil ingatan dari pikiran bawah sadar yang langsung mengirim respon, jangan sentuh kompor. Apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah pemirsa, itu bagian ke-52 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum akan mendapat informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.